إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار يا أيها الناس عباد الله Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua untuk tujuan yang agung, yaitu untuk menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan untuk mendorong mereka semua agar senantiasa bersemangat dalam beribadah dan mencegah mereka dari terjatuh dalam penyelisihan-penyelisihan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah persiapkan kepada mereka hukuman bagi siapa saja yang jatuh di dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan negeri kenikmatan dan pahala yang besar bagi siapa-siapa saja yang bertakwa dan memenuhi perintah-perintahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadallah, telah mengkabarkan kepada kita bahwasanya hanya ada dua tempat yang akan menjadi persinggahan terakhir kita semua kelak di akhirat. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan berada di surga dan satu golongan berada di neraka. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita semua tentang sifat-sifat kedua negeri tersebut, dan telah diperlihatkan kepada beliau sampai-sampai beliau mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dan sungguh seandainya kalian melihat perkara yang aku lihat, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim kemudian bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Dan di antara perkara penting, ya ibadallah, yang menjadi sebab seorang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia berjalan di muka bumi ini dalam usaha untuk menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bangun ibadahnya di atas rasa takut yang diiringi rasa harap dan didasari oleh rasa cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, pada kesempatan hari ini, mari kita dengar berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam
Demikian pula kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang negeri yang telah dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang kufur kepadanya. Bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tapi kemudian enggan untuk berbuat taat. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan para sahabat, sebagaimana itu juga merupakan peringatan kepada kita semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad jayyid, dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian semua dari siksa api neraka. Aku peringatkan kalian semua dari siksa api neraka. Aku peringatkan kalian semua dari siksa api neraka. Sampai-sampai Nu'man, dikarenakan kerasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memperingatkan dalam khutbahnya tersebut, beliau mengatakan, "Lau kana fi makani hadza la sami'a ahlus suq." Seandainya beliau berdiri di tempatku ini, maka sungguh orang-orang yang ada di pasar akan mendengarnya. Karena memang ya ibadallah, perkara neraka bukan merupakan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh, yang hendaknya kita senantiasa mengingatnya agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kita ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa'anzartukum naran talazza, la yaslaha illa al-ashqa." Aku peringatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka. Siapa mereka ini yang begitu celaka ya ibadallah? Masuk ke dalam siksa yang tidak akan pernah terhenti dan panas yang tidak terperi. Jika kita ingin bertanya tentang bagaimana panasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, "Narukum hadhihi allati yuqitu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan ini, wahai anak Adam, adalah salah satu bagian dari 70 bagian siksa api neraka, dari 70 bagian panasnya api neraka. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, in kanat lakafiyah." Wahai Rasulullah, seandainya panasnya api neraka itu sama dengan api di dunia, maka itu sudah cukup. Maka Nabi kemudian menegaskan kembali, "Innaha fuddilat bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha." Sungguhnya betul-betul panasnya api neraka itu dilipat gandakan 69 kali lipat, dan masing-masing bagian sepanasnya sama. Sehingga tidak heran ya ibadallah, kalau kemudian apa saja yang masuk ke dalamnya akan hancur, apa saja yang dicemplungkan ke dalamnya akan luluh. Lalu bagaimana kalau kemudian yang dimasukkan adalah jasad-jasad kita ini? Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan tentang sifat neraka ini, la tumqi wa la tadar. Tidak menyisakan apapun yang dilahapnya, dan tidak membiarkan siapapun yang masuk ke dalamnya kecuali akan merasakan panas yang sangat. Oleh karena itulah tatkala orang-orang munafikin enggan untuk ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hari-hari itu memang termasuk hari-hari yang panas ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala peringatkan bahwasanya sungguh panasnya dunia itu tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan panasnya api neraka.
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafikin tersebut bahwasanya panasnya neraka jahanam itu sungguh lebih panas daripada panasnya dunia ini apabila mereka memahami. Dan telah kita dengar tadi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan berapa kali lipat panas yang ada di neraka dibandingkan dengan panas dunia. Kalau kita tidak sabar ya ibadallah, tatkala jari kita dimasukkan ke dalam api semasa hidup di dunia ini, lalu mungkinkah kita untuk bisa bersabar ketika masuk ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah? Ditambah lagi, dalam kondisi seperti itu, setiap hangus kulit-kulit yang dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kulit yang baru agar betul-betul merasakan adab yang pedih. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kapan saja kulit-kulit mereka itu hangus dikarenakan panasnya api neraka, kami ganti dengan kulit yang lain yang baru untuk mereka betul-betul merasakan azabnya. Kemudian kalau kita ingin bertanya tentang bagaimana makanan yang mereka dapat, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita ya ibadallah bahwasanya makanan penduduk neraka adalah makanan yang tidak menjadikan perut-perut mereka kenyang dan tidak menghilangkan rasa lapar. La yusminu wa la yughni min ju', tidak menjadikan mereka menjadi gemuk, tidak pula menjadikan kelaparan yang ada pada mereka hilang. Akan tapi makanan yang semakin menambahkan pedih di atas siksa yang telah mereka rasakan. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita semua ikhwani fillah bahwasanya di antara makanan penduduk neraka adalah az-zaqqum. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sungguhnya pohon zaqqum adalah merupakan pohon yang dipersiapkan untuk mereka-mereka yang pendosa ketika hidup di dunia sebagai makanan. Ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia berkelimang dengan dosa-dosa, yang ketika dimakan kal muhli yaghli fil butun, seperti air yang mendidih pada puncak panasnya, dan itu mendidih di perut-perut mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita ya ibadallah bagaimana mengerikannya buah zaqqum ini. Beliau mengatakan, "Law anna az-zaqqum qutirat fi darid dunya qatarah la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman kana ta'amuh." Kalau seandainya satu tetes dari buah zaqqum tersebut tertetes di dunia ini, maka sungguh akan merusak semua yang ada di dunia ini, akan merusak kehidupan yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang makanannya berasal darinya? Dalam keadaan demikian ikhwani fillah, para penduduk neraka berusaha untuk melahapnya secepat mungkin dan memenuhi perut-perut mereka. Allah Subhanahu wa taala kabarkan, famali'una minhal butun. Mereka penuhi perut-perut mereka dengan zaqqum tersebut, dan setelah itu disiram dengan air yang begitu panas. Mereka minta minum, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashfil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka meminta tolong, meminta bantuan untuk diberi minum karena merasakan begitu beratnya buah zaqqum yang mereka telan di dalam perut-perut mereka, minta minum. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka ketika minta minum diberi minum dengan minuman yang sangat panas.
yughathu bima'in, dengan air yang sifatnya kalmuhli, yang mendidih, seperti timah yang panas, yang hawa panasnya saja membuat wajah-wajah mereka terbakar. Lalu bagaimana kalau kemudian masuk ke dalam kerongkongan dan perut-perut mereka? Ini keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat yang lain, ya ibadallah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Dan orang-orang yang mereka menerima catatan amalannya dengan tangan kiri, bagaimana keadaan mereka? Allah Subhanahu wa taala katakan keadaan mereka fi samumin wa hamim. Mereka di dalam samum dan hamim. Apa samum ya ibadallah? Samum adalah angin yang panas yang ketika bertiup menjadikan apa saja yang dilewatinya menjadi hancur. Wa hamim, dan minuman mereka dari air yang sangat panas yang menjadikan apa-apa yang dilewatinya juga hancur. Kemudian mencari tempat yang teduh pun tidak ada. Teduhan yang ada pada mereka adalah teduhan dari yahmum, yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya al-yahmum adalah awan panas yang hitam. Jadi semuanya panas. Kalau toh dia mendapatkan rasa dingin ya ibadallah, maka bukan rasa dingin yang nyaman, akan tapi rasa dingin yang juga sangat menyakitkan. Rasa dingin yang sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kita semua untuk betul-betul takut dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk kita betul-betul menjaga diri-diri kita ya ibadallah, jangan sampai tersentuh siksa api neraka ini walaupun dengan perkara yang remeh yang kita mampu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fattakun nar walau bisyikki tamrah." Buatlah pelindungan antara diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya dengan setengah dari biji kurma. Apa yang kalian mampu untuk bisa menjadi tameng agar jangan sampai terkena siksa api neraka, maka lakukan ya ibadallah walaupun dengan hanya bersedekah setengah biji kurma. Dan sungguh kemudahan-kemudahan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, maka mari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut manfaatkan untuk bisa menjadi pelindung, menjadi benteng yang menjauhkan kita dari nerakanya yang menyala-nyala tersebut. Nas'alullaha azza wa jalla al-afiyata was-salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ibadallah, di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung dan sifat-sifat dari mereka-mereka yang memiliki akal yang sehat adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari panasnya api neraka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Furqan, bahwasanya Allah telah berfirman, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan di antara sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang senantiasa mengatakan, rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, wahai Rabb kami, palinglah dari kami azab jahannam, karena sungguhnya azabnya adalah azab yang kekal. Azab yang kekal, yang siapa saja masuk dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala atau membawa dosa syirik dengan syirik akbar, maka tidak akan mungkin bisa keluar darinya. Walaupun mereka meraung-raung, walaupun mereka menangis-nangis meminta kepada Allah agar dikeluarkan dan dikembalikan ke dunia ini, maka tidak akan mungkin mereka bisa kembali. Allah telah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Mereka berteriak-teriak, mereka meraung-raung. Ini keadaan penduduk neraka ya ibadallah, berteriak-teriak, meraung-raung, menangis yang tidak pernah terputus, meminta kepada Allah untuk dikeluarkan, wahai Rabb kami, keluarlah kami dari neraka ini, dan berjanji untuk bisa melakukan amalan saleh yang dulu mereka tinggalkan ketika hidup di dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar, bukankah kami telah berikan umur kepada kalian yang cukup bagi orang-orang yang mengambil pelajaran, cukup bagi orang-orang yang mau mengingat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan juga telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Maka sungguh ya ibadallah, semua ini pun telah kita rasakan. Umur telah berlalu panjang. Sebagian dari kita telah mencapai 40, sebagian dari kita telah mencapai 50, dan bahkan ada yang lebih. Maka manfaatkan sisa umur yang ada, banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa selamat dari azab neraka ini, dan untuk bisa menjadi penduduk surganya yang penuh dengan kenikmatan. Maka banyak-banyak untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala surganya, sebagaimana pula kita banyak-banyak memohon perlindungan dari nerakanya dengan melakukan amalan-amalan saleh juga, dan meninggalkan amalan-amalan kemaksiatan. Karena sungguh ya ibadallah, kita di hari-hari yang banyak manusia lalai darinya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umat beliau agar betul-betul hati-hati dari siksa api neraka ini. Nas'alullah azza wa jal ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, kama nas'aluhu subhanahu ay yaj'alana min ahlil jannah wa ay yu'idana min nari jahannam. Walhamdulillahi rabbil alamin.